Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1190. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan napas hidupku juga memudar, kata Kincen. Dia ketakutan dan marah. Jika ini terus berlanjut, maka dia pasti akan mati. Kincen telah mengaktifkan pedang karat misterius dan juga mengaktifkan baju besi Haotian. Bahkan dalam kasus ini, sumber asal-usulnya juga terus memudar. Bagaimana cara melakukannya? Kincen ketakutan apakah dia benar-benar harus melepaskan leluhur naga dan yang lainnya. Dan juga melepaskan penulis dari 10.000 alam. Melepaskan semuanya. Akan tetapi Kincen memiliki keyakinan bahwa bahkan jika leluhur naga Hongwan dan yang lain dikeluarkan, itu belum tentu untuk bisa melawan dewa iblis ini karena mereka hanyalah sisa jiwa. Sungai gelap yang mengepul itu terus-menerus menghantam Kincen. Kincen bingung dan dia terkejut. Akan tetapi Kincen tidak tahu bahwa pada saat ini dewa iblis sendiri bahkan lebih terkejut lagi. Apa kata dewa iblis? Dia sebelumnya sangat tenang, tetapi pada saat ini dia benar-benar terkejut. Dia sekarang berada di ranah puncak tapir yang mulia surgawi. Trik yang dia lakukan tampak sederhana, tetapi dia sebenarnya telah memobilisasi kekuatan klan roh iblisnya secara ekstrim. Sangat buruk untuk bisa menahannya. Trik ini, itu sudah cukup untuk melenyapkan sebagian besar ahli yang mulia surgawi biasa, dan bahkan yang kuat. Seperti tahap tengah yang mulia surgawi, Tuan Jinlong harus mati di bawah serangan ini. Tetapi serangan ini benar-benar tidak dapat membunuh bocah klan naga sejati ini untuk sementara waktu. Seberapa mengerikankah pemuda klan naga sejati yang diperintahkan leluhurnya untuk dibunuh ini? Kamu masih harus mati, kata dewa iblis. Di matanya jejak cahaya iblis meledak menutupi dunia. Sungai yang gelap itu menjadi lebih bergejolak lagi. Seketika retakan mulai muncul di tubuh Kincen. Dan asal-usul serta aura kehidupan Kincen menurun lebih cepat lagi. Tuan, keluarkan aku, kata Lord of the Abyss. Nampak dia berteriak dengan cemas. Bertarung. Ada kegilaan di mata Kincen dan garis keturunan guntur mulai keluar dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, paksaan yang mengerikan memenuhi langit. Dan awan petir yang tak berujung mulai mengembun di langit medan perang 10.000 ras. Dan boom, terjadi ledakan. Awan petir besar muncul di atas langit di medan perang 10.000 ras. Dan lalu sesosok tubuh muncul dari awan petir tersebut. Awan petir tiba-tiba muncul di langit di medan perang 10.000 ras. Petir ini sangat mirip dengan yang muncul ketika Kincen menerobos sebelumnya. Apa itu? Kata dewa iblis. Dia juga mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dan lalu sesosok tubuh besar muncul di kampan yang tak berujung. Terlihat sosok itu merupakan sosok yang anggun, bagaikan eksistensi paling sempurna di dunia. Itu, kata Kincen. Kincen juga mengangkat kepalanya. Entah kenapa, ketika dia melihat sosok ini, jantung Kincen tiba-tiba melonjak. Jantungnya berdebar-debar, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Sosok ini sangat familiar, dan entah kenapa, rongga mata Kincen lembab, dan air mata mengalir. Jiwa Kincen berdenyut. Ini adalah sumber kekuatannya yang meningkat. Sosok wanita ini baru saja muncul di antara langit dan bumi, mengejutkan keabadian. Dan seketika muncul, itu menekan aura dewa iblis. Itu wanitanya. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Di reruntuhan gelap tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Wajah leluhur iblis Abyss nampak berubah dan ada rasa dingin di matanya. Hahaha. Leluhur iblis Abyss, sepertinya surga tidak dapat memenuhi keinginanmu, kata Xiao Yao Supreme. Dia tertawa. Xiao Yao Supreme, kamu bekerja sama dengan mereka. Itu benar sangat kurang ajar, kata leluhur iblis Abyss. Dia meraung. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Setidaknya tujuan mereka bukan untuk menghancurkan alam semesta ini, bukan untuk membantai kehidupan semua ras, kata Xiao Yao Supreme. Dia mencibir. Pada saat ini,
Di dalam guntur tak berujung di medan perang 10.000 ras, wanita anggun itu tiba-tiba menembak. Dan duar, sosok anggun ini tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aura menakutkan meledak dari langit, dan langsung jatuh menghantam Dewa Iblis. Seketika di bawah serangan wanita ini, sungai hitam besar ditampilkan oleh Dewa Iblis meledak, dan aura tertinggi yang tak terbatas meresap, menutupi dunia ini. Kekuatan macam apa ini? Kata Dewa Iblis itu, dia meraung. Dia pun diterbangkan terbalik. Kemudian melihat sosok wanita yang bersinar dengan cahaya terang dalam kemarahan, dengan ekspresi serius di matanya. Kuat, sangat kuat. Inilah intuisi orang kuat, membuatnya langsung merasakan bahwa kekuatan orang di depannya sangatlah menakutkan. Kekuatan Xiaoguang yang tak terlihat menyebar dari wanita itu, langsung menutupi dunia dalam sekejap, membentuk domain dunia yang unik, mengisolasi semua mata dari luar. Oke, di atas langit yang tak terbatas, termasuk leluhur iblis ataupun Xiaoyao Supreme, mata mereka juga terpotong dan mereka tidak dapat melihat adegan di sana. Hahaha, leluhur iblis abis, bawahanmu, aku khawatir mereka tidak akan beruntung, kata Xiaoyao Supreme seraya tersenyum. Jangan terlalu senang terlalu dini, kata leluhur iblis abis. Dia menggertakkan giginya, namun hatinya kesal dan tenggelam. Saat ini di medan perang 10.000 ras, di dalam dunia kecil wanita itu, Qin-Chen nampak menatap wanita itu di depannya dengan tatapan Qin-Chen yang kosong, namun dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sementara Dewa Iblis, dia saling memandang dengan mata dingin wanita itu. Di sisinya, 5 master ras iblis juga mendekat, menatap tajam ke arah wanita di depannya. Yang mulia, mengapa menghentikan keluhan antara ras iblis dan ras naga sejati? Kalian bisa melupakan masa lalu jika kamu pergi sekarang, tapi jika tidak, niat membunuh melonjak dari dalam tubuh Dewa Iblis itu, dan ini adalah perintah dari leluhur iblis abis untuk membunuh Qin-Chen. Meskipun dia sedikit iri dengan napas wanita di depannya, tetapi mustahil baginya untuk mundur. Ras iblis, mata wanita itu mekar dengan ringan menatap ke arah Dewa Iblis, tetapi dia tidak memperhatikannya, lalu kemudian mengarahkan pandangannya kepada Tuan Jinlong tidak jauh dari sana. Klan naga sejati, wanita ini dengan cepat mengangkat tangannya. Segera pola cahaya warna-warni yang tak terlihat meresap keluar dan dengan cepat menyelimuti Yang Mulia Surgawi Tuan Jinlong. Seketika luka asli Yang Mulia Surgawi Tuan Jinlong dengan cepat disembuhkan olehnya. Dan orang yang melihat kekuatan magis ini pun tercengang. Mustahil, kata Dewa Iblis, matanya menjadi lebih serius. Tuan Jinlong juga merupakan Yang Mulia Surgawi yang kuat. Tidak mungkin untuk bisa menyembuhkan luka di tubuhnya dengan mudah. Tetapi wanita di depannya mengangkat tangannya dan seketika menyembuhkan luka dari Tuan Jinlong. Ini hanya dapat menjelaskan satu kemungkinan bahwa itulah aura energi yang ditampilkan oleh wanita ini, juga di atas ahli Yang Mulia Surgawi Tuan Jinlong. Merasakan tubuhnya dengan cepat disembuhkan, Tuan Jinlong menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Dia terkejut di dalam hatinya. Kekuatan penyembuhan semacam ini, itu bisa disebut tidak normal. Klan naga sejati, kamu boleh pergi, kata wanita itu. Dia berkata kepada Tuan Jinlong. Tapi senior, wajah Tuan Jinlong tiba-tiba berubah. Ini adalah murid dari klan naga sejati saya, jadi jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia nanti akan menyusulmu ke klan naga sejati, tetapi untuk sekarang kamu boleh pergi dulu, kata wanita itu. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya, dan seketika Tuan Jinlong langsung dikeluarkan dari dunia kecilnya ini. Dan ketika Tuan Jinlong pulih, dia sudah muncul di luar dunia kecil ini. Tuan Jinlong segera mengubah ekspresinya dan menatap dunia kecil di depannya dengan kaget. Aura berkabut menyelimuti di depannya, tetapi kesadaran ilahi Tuan Jinlong tidak dapat menembusnya sama sekali. Kekuatan apa ini? Kata Tuan Jinlong. Dia memiliki jantungnya yang berdebar-debar, dan wanita di depannya ini merasa sangat aneh. Kekuatan yang ditunjukkannya sangat kuat. Dan dia merasa seperti yang tertinggi, tetapi dia tidak memiliki pemerasaan yang tertinggi sama sekali. Seolah-olah itu tidak cocok dengan alam semesta ini. Pergi, kata Tuan Jinlong. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian tanpa ragu-ragu dia pun berbalik dan pergi dari sini.
Dia tahu tidak ada gunanya untuk tinggal di sini dengan dirinya saat ini. Dia hanya bisa kembali ke tanah leluhur klan naga sejati terlebih dahulu dan memberitahu leluhur tentang hal-hal yang terjadi di sini dan membiarkan leluhurnya yang memutuskan. Saat ini di dunia kecil, Dewa Iblis melihat bahwa Tuan Jinlong dikeluarkan dari sini dan matanya tidak berkedip karena targetnya adalah Qin Chen dan Tuan Jinlong tidak termasuk mangsanya. Tuan, mengapa Anda tidak menjelaskan? Kekuatan ras iblis tingkat puncak mulai surgawi dari tubuh Dewa Iblis melonjak, dan energi iblis yang besar tersapu seperti lautan dengan aura pembunuh. Tetapi wanita itu nampak sama sekali mengabaikan kemarahan Dewa Iblis itu. Kemudian wanita itu hanya berbalik, tubuh wanita itu berkedip, dan matanya langsung tertuju kepada Qin Chen, menyampaikan sentuhan kelembutan. Seolah-olah sang ibu sedang melihat anaknya. Cahaya tak berujung berangsur-angsur menghilang dari wanita itu, dan seketika memperlihatkan wajah asli dari wanita itu. "Ibu," kata Qin Chen seketika air mata mengalir dari mata Qin Chen. Dan ternyata wanita di depannya adalah ibunya, Qin Yueqi. Di benua Tianwu, Qin Yueqi, putri Raja Dingwu, Qin Batian, ibu dari Qin Chen. "Chen kata Qin Yueqi. Dia memandang Qin Chen sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Air mata kegembiraan juga mengalir dari matanya. Tetapi dia dengan paksa menahan untuk tidak menangis. Dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa tahun, gumam Qin Chen, dia tidak dapat mengingatnya. Beberapa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun. Di dunia kecil Cakram Gyeokyeon-kun, Qin Chen tidak tahu sudah berapa lama waktu dia berlalu. Tetapi Qin Chen tidak pernah melupakan ibunya. Selama bertahun-tahun, Qin Chen selalu mencari ibunya. Sejak meninggalkan kerajaan Daqi, dia tidak pernah bertemu ibunya lagi. Di antara 5 kerajaan, dia terus bertanya-tanya tentang ibunya. Di negeri 100 dinasti, Qin Chen terus mencari-cari kemana perginya ibunya. Dan dia mencari dengan susah payah. Bahkan Qin Chen mencari di seluruh benua Tianwu. Namun sang ibu tidak pernah mendengar kabarnya. Beberapa tahun kemudian dia sepertinya telah mempelajari beberapa informasi, tetapi itu seperti bunga dicermin di dalam air yang tidak ada kabar sama sekali. Dan sekarang, Qin Chen akhirnya bertemu lagi dengan ibunya. "Ibu," kata Dewa Iblis seraya memandang Qin Chen dan Qin Yueqi dengan heran. Qin Chen di depannya jelas merupakan anggota dari klan naga sejati. Tetapi meskipun wanita itu tidak tahu dari ras mana dia, tetapi Dewa Iblis melihat wanita itu seperti klan manusia. Lalu, bagaimana mungkin ras manusia bisa melahirkan anak klan naga sejati? Ketika Dewa Iblis terkejut, dia melihat tubuh naga sejati Qin Chen yang berubah dengan cepat. Tubuh naga sejati Qin Chen menyusut sedikit, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang muda. "Kurang ajar, apa-apaan ini?" kata Dewa Iblis. Dia terkejut, dan 5 iblis kuat di sekitarnya juga nampak terkejut. Bagaimana situasinya? Bukankah dia adalah anak klan naga sejati? Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi anak manusia? Pada saat ini, mereka berlima juga benar-benar merasakan ranah kultivasi Qin Chen, dan mereka berlima tiba-tiba lebih terkejut lagi. Puncak tahap tengah yang mulia bumi. Tanpa perlindungan kekuatan eksternal seperti kekuatan kekacauan, basis kultivasi Qin Chen terungkap dengan jelas. Puncak tahap tengah yang mulia bumi ternyata merupakan puncak tahap tengah yang mulia bumi. Mata Dewa Iblis itu tiba-tiba menjadi serius dalam sekejap. Dia akhirnya tahu mengapa leluhur iblis abis mengirim dirinya sendiri, seorang patriark dari klan roh iblis, untuk menyergap anak ini di sini. Ternyata sungguh suatu keajaiban bahwa manusia di ranah puncak tahap tengah yang mulia bumi tetapi dapat membunuh ahli yang mulia surgawi yang kuat seperti Tuan Rongyan, dan bahkan juga dapat selamat dari serangannya sebelumnya. Gagasan macam apa ini? Jika kejeniusan seperti itu tumbuh dewasa, maka kekuatan umat manusia pasti akan meningkat pesat. Melihat Qin Chen, Dewa Iblis tidak bisa untuk tidak memikirkan seseorang yang membuat ras iblis harus menggertakkan giginya.
Itu adalah seseorang dari umat manusia yang melonjak dari tingkat yang lebih rendah. Ketika dia melonjak ke dunia manusia, itu hanyalah alam suci kecil. Pada saat itu, ras iblis abis telah menembus aliansi ras manusia dan meledakkan ras manusia dan surga. Meskipun ras manusia dan ras iblis menderita kerugian besar, namun ras iblis juga berhasil dipukul mundur oleh ras manusia. Kemudian ras manusia kembali lagi dapat menempati seluruh alam semesta dan menjadi kekuatan pertama di seluruh alam semesta. Pada saat itu, kekuatan ras manusia telah dihancurkan sekitar 80%. Tepat ketika para iblis mengira mereka dapat dengan mudah menduduki alam semesta, Xiao Yao Supreme tiba-tiba muncul terus bangkit, lalu mendorong dan akhirnya menjadi pemimpin umat manusia dan menjadi musuh besar dari ras iblis. Adapun Qin Chen di depannya, guncangan Dewa Iblis bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yao Supreme. Jika Dewa Iblis sampai membiarkan Qin Chen hidup, maka setelah ratusan ribu tahun, ras manusia takutnya akan menambahkan satu lagi ahli teratas tertinggi. "Ibu, kenapa ibu ada di sini?" kata Qin Chen seraya memandang ibunya Qin Yueqi dengan penuh semangat. Dia tidak pernah menyangka-nyangka akan bertemu ibunya dengan cara seperti ini. "Chen kata Qin Yueqi seraya mendatangi Qin Chen dan dengan lembut mengangkat wajahnya. "Chen ku akhirnya tumbuh dewasa," kata Qin Yueqi. Dia dengan lembut memeluk Qin Chen ke dalam pelukannya dan bergumam. "Ibu apa? Chen apa? Cari mati," kata Dewa Iblis. Melihat adegan ini, dia marah. Dia awalnya ingin mengusir wanita di depannya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa mengusir wanita itu sama sekali, dan hanya ada satu solusi, yaitu baku hantam. Seketika bendera iblis di tangan Dewa Iblis melonjak sekali lagi, dan energi iblis yang mengepul menyapu dunia kecil ini. Dan dunia ini secara bertahap menjadi lebih gelap dan berubah menjadi sungai kegelapan yang luas. Dewa Iblis merilis tekniknya ini untuk membunuh ibunya Qin Chen. "Ibu, hati-hati," kata Qin Chen. Sosoknya pun seketika berkedip dan lalu muncul di depan Qin Yueqi. Dengan perasaan perang di tubuh Qin Chen mendesak dunia yang kacau. Siapapun yang berani menyentuh ibunya, maka Qin Chen akan melawan lawannya dengan putus asa, dan Dewa Iblis sendiri pun tidak akan dibiarkan olehnya. Melihat itu, ibunya Qin Chen, Qin Yueqi, nampak tersenyum. Chen tetaplah Chen yang tetap terus melindungi dirinya di negara Daqi dan juga tidak akan membiarkan dirinya menderita. Dengan sekilas sosoknya, Qin Yueqi pun muncul di depan Qin Chen dengan posturnya yang tenang. Dia dengan tenang melihat ke sungai hitam yang menyapu ke arahnya dan lalu berkata dengan ringan kepada anaknya, "Chen karena ada orang yang tidak memiliki mata di sini dan mengganggu kita, biarkan ibumu ini membunuh mereka terlebih dahulu," kata ibunya Qin Chen, Qin Yueqi, seraya mengangkat tangannya dan kemudian, boom! Pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan langsung muncul di tangan Qin Yueqi. Begitu ibunya Qin Chen, Qin Yueqi mengangkat tangannya, pedang karat misterius itu diambil olehnya. "Hati-hati ibu," kata Qin Chen. Dia buru-buru mengingatkan ibunya itu bahwa pedang karat misterius ini sangat aneh, dan pedang karat misterius ini dapat menelan jiwa. Jika ibunya diserbu, maka dia takut ibunya akan mengalami kecelakaan. Namun saat berikutnya suara Qin Chen tiba-tiba berhenti, karena napas dingin pada pedang karat misterius di tangan ibunya Qin Yueqi tiba-tiba menjadi sangat jinak, seolah-olah seekor tikus bertemu dengan seekor kucing. Berperilaku terlalu baik. Dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat aura pedang karat misterius itu berperilaku sangat baik. "Chen lihat dengan jelas bagaimana ibu menggunakan pedang ini," kata ibunya Qin Yueqi. Seketika pedang di tangan Qin Yueqi pun bergerak. Dan boom, tiba-tiba cahaya pedang muncul di dunia ini. Lampu pedang ini sangat sederhana, tetapi tampaknya itu mengandung kekuatan surga, dan itu sepenuhnya berkumpul di tangan Qin Yueqi. Cahaya pedang yang indah mengembun menjadi cahaya pedang yang sangat sederhana, tetapi ketika cahaya pedang ini keluar, tampaknya langit alam semesta terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang tersebut. Satu pedang ini, itu sepertinya mampu menghancurkan 10.000 sihir, dan memberikan perasaan seperti dunia akan terhunus oleh pedang ini.